Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Lestari dengan NIM 2280240028. Di sini saya akan mengerjakan soal-soal UAS. Yang pertama itu soal nomor satu, yang dimana soalnya itu logika input true jika tekanan gas kurang dari 80.000 atau lebih dari 200.000. Nah, di sini udah diketahui bahwa si inputnya itu bernilai true, maka input yang bernilai true itu berarti input OR. Nah, jadi udah diketahui juga nilainya nih kurang dari 80.000 dan lebih dari 200.000. Nah, di sini kita langsung aja bikin formulanya atau formatnya ya. Yang pertama banget itu input user sama dengan kayak biasa ya, ini float dalam kurung input dalam kurung lagi ya, buka kurungan lagi. Terus kita petik, masukkan nilai masukkan nilai tekanan gas, terus habis itu tanda miring kebalik n kurang dari 80.000 atau atau di situ atau tanda miring kebalik lagi n lebih dari 200.000. Nah, sudah. Terus habis itu kita di ujung kita kasih titik 2. Terus di bawahnya itu kita berarti udah mempunyai dua data yang harus kita cari, yaitu si kurang dari 80.000 dan si lebih dari 200.000. Yang pertama kita kurang dari dulu. Kurang dari 80.000. Langsung aja. Berarti ini tuh kurang dari. Berarti is kurang dari sama dengan um, tutup kurung, buka kurung, masukin si input usernya nih, input user, terus habis itu tanda kurang dari 80.000 ya, 80.000. Nah, ini udah kayak gini formula yang si is kurang dari. Langsung aja kita print dalam kurung tanda petik. Nah, tanda petiknya ini bebas mau kita isi apa aja. Kurang dari ini ya, kurang dari 80.000 deh. Nah, udah. Terus koma. Terus abis ini kita masukin nih si is kurang darinya. Is kurang dari. Nah, ini udah nih. Ini buat si format kurang dari. Selanjutnya kita akan yang kedua nih, yaitu lebih dari. Kita bikin lebih dari 200.000 ya. Nah, udah. Terus sama kalau lebih dari berarti tinggal ganti is lebih dari. Oke. Is lebih dari sama dengan dalam kurung ya, berarti dalam kurung input user berarti tandanya lebih dari itu ke sini ya, lebih dari salah nih. Nah, 200.000 kan ya. Nah, ini udah. Terus langsung aja kita print lagi, print dalam kurung tanda petik lebih dari, berarti lebih dari 200.000. Terus habis itu tanda petik kita koma, terus berarti ini di sininya is lebih dari. Nah, ini udah nih formatnya, dua-duanya udah kita bikin. Nah, kita cari hasilnya sekarang. Ini mencari hasilnya, berarti hasilnya. Nah, berarti ini di sini tuh is hasil sama dengan, karena ini is hasil, jadi terus juga datanya tuh mintanya itu true ya. Jadi is kurang dari or is lebih dari, karena data true itu or. Jadi di sini is kurang dari or is lebih dari, ya ulang melek, dari ya. Ya, udah gini. Ke bawah kita print lagi, print dalam kurung, petik lagi, ini bebas apa aja kata-katanya, hasilnya aja ya, terus koma, terus is, bisa di sini is hasil. Nah, udah nih, udah dibuat formatnya kayak gini semua. Input user, terus habis itu is kurang dari, terus is lebih dari, terus is hasil. Nah, sekarang kita coba ngeran ya. Nah, coba kita run. Terus di sini kita masukin semisalnya ini ya. Nah, tuh kurang dari 80.000 itu dia bernilai true, dan lebih dari 200.000 bernilai false, tapi hasilnya tetap true karena dia data OR.
Oke, itu membuktikan bahwa dia emang benar-benar true. Terus udah, sekarang kita clear. Nah, mau typo. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Clear. Udah, sekarang kita lanjut yang nomor 2. Yang nomor 2 itu soalnya tampilkan hasil beserta bentuk biner. Nah, yang dimana A-nya itu 5 dan 2, B-nya itu 5, apa ini? Tegak lurus ya, garis tegak lurus 2, terus habis itu. Yang C-nya 5 kuncup 2. Nah, oke. Jadi di sini langsung aja berarti kita yang awal tuh kita ngerjain yang A dulu ya. Um, A. Nah, ini buat yang A. Berarti ini X-nya itu sama dengan 5 ya teman-teman. X-nya 5, terus Y-nya sama dengan Y-nya berarti 2 ya teman-teman. Terus Z-nya nih, Z sama dengan bikin kayak gini lagi, 5 N 2. Ini 5 ada 5 N kok 7 N 2 teman-teman. Udah kayak gini. Ini berarti data inian si N ya. Mana sih? Buka kurung N. Ini data N. Udah, terus habis itu langsung aja kita print, terus dalam kurung petik, terus habis itu ketik apa aja bebas ya teman-teman. Di sini aku ngetik nilai aja, saya ngetik nilai, terus koma, terus habis itu si ininya kita print, kita masukin ke sini, terus koma, terus habis itu petik lagi, terus biner, karena di sini kan tunjukkan biner juga kan, terus habis itu titik 2, terus habis itu koma lagi, terus habis itu petik lagi format ya, format, terus dalam kurung si iniannya lagi si Z, terus koma lagi, terus 08B. B nya kecil apa besar ya? Kayaknya kecil deh, coba. Oke, oke, coba kita run dulu apakah ini berhasil. Oh, besar sih, tapi oh berarti ini ya, ini di ini terus di iniin. Coba kita run dulu ya percobaan. Hmm, nah coba nih clear, tapi ada problem. Bentar teman-teman. 9 kok 62 ya 45. Coba ya teman-teman, kita lihat arsipan saya dulu. Oke oke teman-teman, saya salah, maaf. Ininya nggak usah pakai petik ya di format. Ininya ternyata yang ininya teman-teman yang harus kita pakai tanda petik. Nah ini di sini teman-teman. Nah kan gak ada problem nih teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman buat yang si ini kan udah si A nih. Kita run dulu aja kali ya satu-satu teman-teman. Nah si A coba, ayo, wait, kok nggak mau. Nah, nilai binarnya ternyata emang dia 0, teman-teman. Oke, berarti lanjut aja kita nyari B ya. Ini clear dulu. Terus abis itu uh, kita cari yang B itu berarti OR. Kalau tandanya kayak gini tuh OR ya, teman-teman. Ini OR dalam kurung OR berarti. Sama aja ya, teman-teman. Dia X sama dengan 5 dan Y-nya sama dengan berapa tuh? 2 ya. Terus habis itu Z-nya sama dengan 5, berarti ini kan coba deh kalau ini yang berarti angka ya teman-teman. 5, aduh ngelek, 5 tanda palang 2, terus lagi print dalam kurung petik, ini bebas ya, nilai apa aja bebas, mau diketik apa aja bisa. Terus habis itu ini Z, terus koma, terus inian biner, terus habis itu tanda inian, terus habis itu koma, format terus dalam kurung Z, koma, petik 08B. Nah udah, terus kita bikin yang terakhir yang C ya teman-teman, nanti kita run bareng-bareng. Oke, terus habis itu C itu berarti dia si core, mana nih core. Nah
sama aja ya teman-teman, X-nya sama, Y-nya sama, Y-nya sama. Biar cepat kita copy aja ya teman-teman, tinggal ganti lambang. Soalnya mereka ini sama, jadi tinggal kita bedain lambangnya aja teman-teman. Nah, ini kita ganti jadi core itu lambangnya kuncup ya teman-teman nih, gini. Oke, sama. Nah, ini udah nih teman-teman, nomor 2. ABC-nya udah dibikin formatnya kayak gini. Coba kita run ya. Ayo, bismillah. Nah, ini dapat nih hasilnya. Jadi buat yang A itu binernya 0, terus yang B itu biner 7, binernya 7, dan yang C itu binernya 7 juga, teman-teman. Kayak gitu yang nomor 2. Nah, lanjut sekarang kita membuat tutorial nomor 3 soal UAS 3 ya, titik PY. Kita bikin dokumen baru aja biar arsipannya tuh rapi. Nah, udah, ini kita clear dulu ya. Clear. Nah, belum clear. Maaf ya teman-teman, memang laptopnya agak sedikit lag. Terus habis itu nomor 3 itu buatlah kalkulator periode T sama dengan T per N aksen dengan input T dan N. Oke, jadi di sini disuruh membuat kalkulator yang dimana kalkulatornya itu periode. Berarti di sini kalkulator periode. Terus habis itu rumusnya itu T besar sama dengan T kecil per N. Nah, langsung aja teman-teman. Karena di sini udah diketahui rumusnya. Jadi kita ini n aksen teman-teman. Nggak tahu ini n aksen apa bukan ya, tetapi di soalnya tuh n aksen. Mana ya n aksen? Oh, gini aja teman-teman. Oke, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat si T ini nih. T-nya ini T sama dengan waktu kan ya. T waktu. Terus si N aksen itu tadi saya mencari di beberapa sumber itu tuh katanya banyaknya putaran. Banyaknya rotasi atau putaran. Nah, udah. Ini mana? Nah, terus berarti pertama gitu kita mencari bikin si format waktunya dulu. Waktu sama dengan apa namanya? Float dalam kurung input buka kurung lagi petik masukkan nilai waktu typo waktu dalam apa second ya second ya waktu itu biasanya. Terus ini. Nah, ini udah nih. Udah kita buat. Nah, terus kita print, teman-teman. Print dalam kurung. Ini tuh petik, terus habis itu ini bebas ya. Kita mau ketik apa aja. Nilai dari waktu, misalnya nilai dari waktu. Terus habis itu koma. Kita ini ya. Kita print si waktunya. Waktu. Terus koma. Terus ini ya. Apa ini kita tulis waktu lagi. Nah, ini udah kayak gini. Terus habis itu rumusnya waktu dibagi banyaknya putaran. Sekarang berarti banyaknya putaran sama dengan float. Tadi ada problem, nggak ada teman-teman. Dalam kurung input sama aja ya, ini kita bikin rumus biar dianya tuh terhubung gitu kalau di print. Terus habis itu petik masukkan nilai masukkan seberapa banyak putaran kali ya. Masukkan banyaknya putaran aja ya. Banyaknya putaran. Terus habis itu nah gini. Terus habis itu kita print ya teman-teman. Terus buka kurung petik terus habis itu nilai dari banyak putaran. Terus habis itu koma, terus habis itu banyak putaran, terus habis itu koma lagi. Ini banyaknya ya, maaf teman-teman. Banyaknya putaran, terus habis itu ini banyaknya putaran juga, banyaknya putaran. Ini kenapa nih? Banyaknya putaran, banyaknya. Oh, kalau mau kita ini ganti jadi N aja ya teman-teman, soalnya
Ini n aksen aja, n aksen. Tuh, nggak bisa n aja ya teman-teman. Ini juga jadi t aja. N sama dari ini t. Nah, oke. Okay. Berarti ini nilai dari t, t, ini t, ini t lagi teman-teman. Ini n dan masukkan nilai n, berarti nilai n. Ini ganti jadi n juga teman-teman. Ini dari n, 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 n. Nah, udah habis itu kita cari si periodenya, berarti periode sama dengan T per N. Nah, udah kayak gini, kita langsung aja print dalam kurung, ketik nilai nilai periode, terus habis tanda petik koma periode, terus koma petik periode lagi periode. Nah, udah teman-teman, ini udah semua kita buat formatnya. Langsung saja kita coba untuk di run ya. Bismillah. Nah, ini kita, oh ya, salah, maaf teman-teman, ini kita belum ganti, ini jadi T aja, nilai T, nilai T. Nah, coba kita clear dulu ya, clear. Oke, coba kita run ya. Bismillah. Masukkan nilai T, misalnya nilai waktunya itu kita coba 20. Terus habis itu nilai banyaknya putaran misalnya 6 ya. Coba kita run. Nah, jadi nilai dari si periodenya itu 3,33333 periode teman-teman. Jadi seperti itu cara membuat kalkulator periode. Mungkin